kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah, dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kelabaran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini rongnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andaikan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Ini pas pembuatan ini pati protol terus digede. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngetikan inhiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babe wong alim. Ku anak putune arah alim isin. Dia nanti status no pegawai negeri dosen. Ku anak putune golek duit pikiran dia. Karena status itu mengilhami ya, Pak. Status itu karena itu kan dikatakan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit. Dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, pertama kata Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin." Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi. Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibn li sorhal la'ali abdul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang nabi aja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Yang muhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenal manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu Tuhan kan. Ini penting saya utarakan. Jadi
sebuah gerakan salah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rafiqil a'la, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Niru besar itu, terus orang santri mau itu tok merasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Orang anak-anak era menjadi ngalim jadi dosen malah langsung berarti ngalim malah celokong nanti. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan sebagai orang alim juga risih, tapi saya senang saja. Sing seneng ben niru alim, sing hasud takjak kompetisi. Jadi tak nikmati aja. Jadi sing seneng ben niru alim, sing ra seneng itu kan hasud takjak kompetisi, takjak maca tafsir, nara meriang. Ngono paling maca pribon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai ikhtiar kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi tidak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah, nanti subuh tak jamin pinternya, tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, aduh sebab melangkah setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh kok pinter. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wala'na. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia, Muhammad kamu janjo, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang lain. Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu, ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu. Akhirnya dia keliru lagi. Muhammad itu. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya manggal kalau sama orang nggak anaknya Kiai jenengnya Agus, karena ya tetap dicelup Gus. Gitu. Ya, saya tuh punya teman itu nggak, terus manggalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang kasut ya bilang dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu gak boleh salah, status juga gak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah, jabat itu
Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucuk. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Gayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya harus kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantas saya jadi manusia sujud cuma selama dua-duanya melok nganggur, pangeran dibayari ya gelem. Kata saya gitu, mau nganggur mewong ya bayar, lagi nganggur ini pangeran ra bayar, wis agak bayar sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Subhanallah walhamdulillah